Gila Kerja. Halo teman pemilih Kabupaten Sintang, berjumpa lagi bersama kami di podcast Gila Kerja KPU Kabupaten Sintang bersama saya, Asi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, teman-teman dari pemilih pemula. Boleh kita berkenalan dulu? Boleh. Selamat malam. Malam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal makanya tak sayang. Jadi daripada nanti tidak ada yang sayang, bagus kita kenalan dulu. Boleh tahu kakak kenalan dulu sama abang? Boleh. Dimulai dari siapa nih? Terserah, silakan. Oke. Nama saya Dwi Pandita Ratu. Saya berasal dari Sekolah Man 1 Sintang. Oke, abangnya? Kalau saya Mat Farhan Fadlur Rahim, biasanya dipanggil Farhan dan juga bersekolah di Man 1 Sintang. Oh, anak Man 1 Sintang ya? Iya. Oke. Sekarang nih kelas berapa? Kelas 3 dua. SMA. Ya, 3 SMA. Kelas 3 SMA. Berarti merasakan kemarin masa pandemi ya? Iya, betul. Ngerasain gimana sekolah online? Seru nggak? Kalau dibilang seru, gimana ya? Waktu mainnya tuh banyak sih Kak, cuman materinya nggak dapat. Oh Iya. gitu. Iya. Kalau secara hati, pengennya online atau offline sekolah? Offline. Pasti offline. Oh, mantap. Oke. Udah berapa lama sekolahnya nggak online lagi? 1 tahun full sih. Iya, Udah satu 1 tahun. tahunan ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, kakak kan udah kelas 3. Sekarang usianya berapa tahun? Udah 17. Udah 17 ya, di tahun ini ya? jalan 18. Oh, udah 18 ya. Masih imut-imut. Subhanallah. Saya kira tadi Insyaallah. masih 15-an tahun. Udah 17 tahun. Kalau mengikuti peraturan KPU udah bisa milih kan ya? Iya. Nah, kira-kira kakak sama abang tahu nggak kapan kita pemilunya? Februari 2024. Tanggalnya tahu nggak? Berapa ya? Lupa. Desember ya? Bulan-bulan Desember ya? Bukan? Enggak. Apa Februari. Iya. Ya, Februari. Hari yang orang banyak merayakan. Ayo, yang biasa suka ngasih coklat. Oh, Valentine. Yap. 12. Yap. Tanggal 14 Februari. Makanya pemilu kita kan di tahun 2024. Jadi sekalian tuh merayakan hari kasih sayang, kita juga harus nyoblos, menunjukkan bahwa kita sayang sama negara kita kan, kita memberikan hak suara kita. Jadi abang sama kakak kan udah 17 tahun, berarti udah ini kan, udah bisa milih nih. Selama ini mungkin ada pengalaman tertentu tentang pemilu, ngantar mama kah, ngantar bapak kah ke TPS gitu, ada? Pernah? Ada. Pernah. Ada keinginan nggak sih kapan aku bisa masuk ke situ juga gitu, ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Jadi sekarang kan udah 17 tahun nih, udah bisa milih itu tahun depan. Gimana rasanya hatinya? Excited kah atau mungkin punya planning seperti apakah gitu? Excited sih Kak, soalnya kan kalau misalnya dari pemilu-pemilu yang kemarin tuh kayak orang tua selalu kayak milih ini, tapi kitanya cuma bisa dengerin aja, nggak bisa nyoblos juga gitu Oh kan. siap. Biasanya kalau di rumah kan yang pasti ya orang tua kan pasti punya hak pilih tuh. Ada nggak sih perdebatan di rumah, maksudnya si bapak milih siapa, si ibu milih siapa gitu, ada nggak perdebatan seperti itu? Selama ini sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Tetangga sih Kak, sesama tetangga. Iya, Oh, tetangga gitu. ya. Ibu tuh biasanya kalau pengalaman nih ya, kebanyakan kalau sekarang kan zamannya media sosial nih, ibu-ibu itu biasanya kan lebih lincah bermedia sosial ya nggak? Iya betul. Karena beliau bisa dibilang wartawan di masyarakat, ya kan? Jadi biasa didengar cerita apa sih tentang ibu-ibu soal pemilu nih, ada nggak? Apa ya? Ada sih. Di Facebook sih. Ya. Di Facebook ya? Di TikTok juga banyak. Nah, kan ini sekarang era media sosial. Kita nih yang lagi boomingnya itu TikTok sekarang. Menurut abang sama kakak nih, kira-kira KPU nih harus apa nih biar orang masyarakat luas tahu kapan pemilu segala macam kan?
sebagai contoh kecil aja tadi kakak belum tahu, kakak sama abang nggak tahu kan kapan pemilu itu gitu. Padahal kakak sama abang punya hak pilih kan. Iya. Kira-kira punya saran apa nih? KPU nih harus ngapain biar masyarakat luas tahu, atau teman-teman kakak, teman-teman abang yang masih yang baru 17 tahun atau tahun depan bisa milih, tahu kapan mereka harus nyoblos dan apa yang harus dilakukannya itu. Ada ide nggak kira-kira? Kalau misalnya dari TikTok sih kak, mungkin bisa nyontoh ide dari yang di TikToknya pajak kemarin, mereka pakai anime gitu, jadi mudah diterima sama masyarakat, sama anak-anak muda gitu. Jadi Iya. mungkin jadi mungkin KPU bisa ngikut gitu mungkin. Informasinya juga kayak nggak cuman biar supaya orang-orang juga banyak tahu, terus di kalangan muda juga banyak tahu, informasinya mungkin bisa disebarluaskan lewat medsos yang lagi booming kayak TikTok, Instagram kayak gitu kan. Oke. Sebenarnya KPU Sintang udah punya sih Instagram, cuman sepertinya butuh inovasi yang lebih Iya. biar teman-teman yang muda-muda lebih tahu. Berarti saat ini teman-teman yang masih muda ini pengennya TikTok ya, yang lebih ini ya. Iya. Oke. Kalau menurut abang sama kakak nih, ini kan udah banyak berseliweran berita-berita hoax tentang pemilu nih, yang inilah, yang itulah. Gimana cara abang sama kakak maksudnya tuh gimana ya? Memilah. Ini benar atau enggak gitu? Gimana caranya? Kalau informasi sih saya selalu ngambil dari akun resminya KPU sih kak, dari Instagramnya gitu. Dari situ aja sih. Kalau misalnya dari akun kayak Lambe Tura gitu pasti nggak bakal percaya. Iya. Bener. Memang sih alangkah baiknya seperti itu. Hanya saja kita harap maklum saja, masyarakat kita kan tidak bisa kita setting gitu ya, istilahnya begitu. Lalu kalau boleh tahu nih, pemilu 2024 itu yang tanggal 14 Februari itu milih apa saja? Tahu nggak kira-kira? Presiden udah pasti. Oke, selain Wakil presiden, Presiden Iya. terus iya. apa lagi? Sama bawahan pemerintah tuh apa ya? Apa ya? Apa? Iya. Gubernur bukan, ya. kan? Belum. Itu Apa? orang-orang DPR. Oh, iya. Ya, itulah dia. Jadi kakak sama abang saya bagi ilmu ya. Iya. Oke, Kak. Nanti 14 Februari 2024 di tahun depan itu kita milih presiden yang pertama. Presiden dan wakil presiden itu satu paket ya. Presiden, DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPR kabupaten. Jadi 5 nanti surat-suaranya yang kita pilih, perwakilan kita itu ada 5. Lalu kalau saya boleh tahu, kakak sama abang punya harapan apa nih tentang pemilu kita nih? Apa harapannya ke depan tentang wakil-wakil kita yang akan kita pilih? Seumpamanya gini deh, kan yang namanya anggota dewan banyak tuh. Iya. Nah, kalau presiden oke, beliau jauh di Jakarta kan. Kalau anggota DPR kabupaten kebanyakan DPRD kabupaten itu di sekitar kita. Kira-kira Pak sama Abang punya harapan apa nih ke pemimpin-pemimpin kita nanti? Boleh gantian deh. Pengennya kayak apa gitu? Pengennya tuh harapan kedepannya lah ya. Yap. Kalau misalkan kepilih jadi presiden ini gitu lah. Harapan kedepannya sih jalan-jalan yang rusak gitu ya. Oke. Nah itu diperbaiki. Setelah itu lebih ke mendengarkan suara rakyat, mendukung rakyat. Itu nggak sih? Oke. Terus ada lagi? Udah cukup. Kalau dari saya sih yang penting pemimpinnya amanah aja sih kak, Amanah. dengan visi misi yang diberikan sama kandidat-kandidatnya nanti. Oke. Nah, berarti kalau begitu kan harapan kami sebagai penyelenggara pemilu, kakak sama abang bisa menyebarluaskan informasi ini ke teman-teman, yang pastinya ke teman-teman dulu, ke keluarga dulu, tentang kapan itu pemilu. Setelah itu bisa menyampaikan ke mereka apa saja yang kita pilih,
kita milih apa saja nih. Terus pilihlah wakil rakyat yang sesuai dengan hati kita. Iya kan? Iya. Yang pasti itu. Pilih dan pilih mereka sesuai dengan apa hati kita. Intinya sih kakak sama abang harus memberikan hak pilih, itu aja. Sayang kan kalau kita nggak milih, Iya. karena banyak orang juga yang ya udahlah apatis terhadap pemilu. Udah apa sih gunanya kita milih gini-gini segala macam. Tapi saya bersyukur hari ini kakak sama abang bisa datang ke sini, bersedia hadir di sini. Jadi dan saya juga udah dengar sendiri kakak sama abang antusias nih karena udah 17 tahun udah bisa nyoblos gitu kan. Mudah-mudahan di 14 Februari tahun depan saya bisa ngelihat postingan jari kelingkingnya bertinta ya. Story Iya kan? 14 Februari tahun depan. Terus apalagi nih yang pengen disampaikan ke kami seandainya? Apa mungkin pengen bagi tips, pengen bagi ide-ide, kan masih muda nih, masih banyak ide-ide. Ya siapa tahu ada unek-unek KPU tuh harus begini, KPU tuh harus begini gitu. Ada nggak kira-kira? Apa ya? Biar informasi biar orang-orang tahu informasi kapan pemilunya tuh kan di TikTok kan kayak tadi itu sama dibuat kayak diedit kayak gitu kan. Kayak zaman sekarang, ngikut zaman sekarang gitu kan. Kayak biasa sih kayak apa ya, jeduk-jeduk slow-mo kayak Iya. gitu, dibuat kayak gitu. Oke, sepertinya saya harus install TikTok. Oke, lalu ada lagi Mungkin sama kayak Dita mungkin kan. ide lain mungkin? Kalau misal dari pas pemilihannya itu boleh nggak Kak? Kenapa? Kalau misalnya kan pas pemilihan yang kemarin itu kayaknya orang-orang itu pada malas gitu ke KPU karena lama ngantrinya atau apa gitu Ke Kak. TPS. Oh TPS ya. Kalau kita ke TPS itu kan ada batas waktu tuh, maksudnya ada rentang waktunya dari jam 7 sampai jam 12. Iya. Nah, biasanya memang udah itu jadwalnya, mau gimana? Karena demi suara kita biar nggak sia-sia kan. Iya. Ya di rank aja. Emangnya TPS-nya jauh ya biasanya? Enggak sih Nggak. Kak, cuman lama katanya gitu. Dengar kan nggak pernah kesana juga kan. Oh, belum ngerasain kan? Iya. Makanya tahun depan harus milih. Ini sekarang udah kelas 3 ya? Iya. Berarti bulan 6 selesai ya? Ya udah Selesai ya? Hmm. Niatnya mau kuliah di mana nih? Insyaallah Pontianak. Pontianak. Sebagai informasi, kakak sama abang kan mau kuliah Pontianak nih. Iya. Nanti nggak ada alasan untuk nggak bisa milih. Abang sama kakak terdaftarnya di Sintang, kan? Nanti cek. Nah ini saat ini teman-teman kemarin teman-teman Pantarli udah coklit ke rumah-rumah tuh. Rumahnya ada stiker nggak? Ada. Udah aman ya, berarti udah terdaftar. Jadi nanti dicek lagi, kakak sama abang terdaftarnya di mana? Bisa cek di dptonline.kpu.go.id. Dicek, nanti kakak dan abang terdaftarnya di mana. Nah, jika saat tanggal 14 Februari itu nggak bisa pulang, kalau pemilu-pemilu sebelumnya biasanya hari pemilu itu libur, cuman hanya 1 hari biasanya. Kalau dari Pontianak harus pulang ke sini kan lumayan juga kan, hanya nyoblos. Kakak sama abang bisa nyoblosnya di Pontianak dengan mekanisme pindah memilih. Nanti ada rentang waktunya. Kakak sama abang bisa pantengin media sosial KPU Sintang. Nanti ada informasi di situ kapan bisa mengajukan pindah memilih gitu. Nah, cuman kelemahannya kalau pindah memilih itu tidak mendapatkan full jumlah surat suaranya, karena Sintang sama Pontianak pertama DPRD-nya beda, kan? Dapil DPRD-nya beda. Terus dapil DPR provinsinya juga berbeda kalau tidak salah saya. DPR RI-nya juga beda. Paling hanya bisa milih presiden, ya. Alhamdulillah lah kan. Bisa milih presiden, bisa milih DPD. Dipertimbangin aja. Siapa tahu kan paman bibinya ada yang nyalek jadi anggota dewan, mau nggak mau pulang lah gitu. Terus ada lagi mungkin pertanyaan? Ada yang pengen ditanyain nggak tentang pemilu atau apa gitu? Apa ya? Enggak ada sih.
selama ini kalau boleh tahu nih, kakak sama abang di sekolah ada ikut organisasi apa? Ada, kalau saya sih dulu ya, dulu pas kelas 10-11 saya menjabat sebagai wakil MPK. Oh, wakil MPK. Ya. Abangnya? Kalau saya di ekstrakurikuler bahasa di Satu Sintang. Oh, ekskul bahasa, oke. Ya. MPK itu kayak MPR-nya OSIS ya? Ya, Gimana pengalaman organisasinya? Kan kurang lebih tuh. Berarti biasanya milih ketua OSIS pakai kayak pemilu juga kan? Iya. Kayak voting gitu kan? Iya. Nah, gimana tuh rasanya? kalau yang waktu itu sih memang sama, mekanismenya, cara kerjanya tuh sama dengan kayak TPS kayak KPU gitu kan. Nah, sama dia. Gitu tuh awalnya tuh kami ini dibagi 3 waktu. Yang pertama tuh kelas 10 dulu nyoblos, yang kedua kelas 11, yang ketiga kelas 12. Itu biar berurutan. Nanti itu di masing-masing pos apa ya namanya. Nah, di masing-masing pos tuh ada yang jaga supaya memberikan arahan lah kan, biar nggak salah gitu kan. Siap. Biar juga nggak ada yang golput kan. Oke. Nah, gitu. Nah, setelah itu udah nanti diberikan arahan, nanti mereka cap linking. Oh. Sama aja sih. Berarti kan kurang lebih dengan proses pemilu kan? Iya. Nah, pemilu juga gitu bang tadi bang. Kenapa lama? Karena ramai kan. Iya. Satu TPS itu kalau untuk aturan sekarang itu maksimal 300 orang. Jadi itu tadi milihnya siapa yang datang duluan kan? Nah, itu yang dilayani. Karena 5 surat suara dan semua ini kan yang dilayani seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang. Baik itu tidak mandang usia. Nah, apalagi kakaknya pernah MPK kan? Ya. Itu anak muda semua tuh masih harus diatur gitu Iya. kan. Nah, ini ada kadang yang udah sepuh, udah tua, kita harus bimbing dia, kita harus temenin dia kan. Khawatir beliaunya nggak kuat berjalannya kan, kita antar dulu, otomatis itu mengulur waktu gitu kan. Tapi intinya masyarakat harus tetap milih sih, walaupun nggak lama-lama banget kok, paling setengah hari ya, mungkin bisa di red waktu aja dari rumah, kira-kira oh udah rame nih, nanti aja lagi gitu kan, pulang aja dulu nanti balik lagi gitu kan. Iya. Bisa kan. Nah, KPU sama aja juga seperti itu, selesai nyoblos nanti celupin jari kelingking kan gitu kan. Iya. Biasanya kalau 14 Februari sih story WhatsApp, story Instagram ya itu melulu lah. Ya. Penuh. Tapi intinya excited lah ya, udah bisa memiliki hak pilih ya. Jangan bingung aja nanti mana yang mau dicoblos, biar suaranya nggak sia-sia. Ya. Kadang ada orang yang pengennya punya ide-ide sendiri, begitu di bilik TPS entah apa-apa yang dilakukannya ternyata malah bikin suara dia nggak sah, kan sayang dong, iya kan. Ya mudah-mudahan kita berharap pemilu ke depan sesuai dengan harapan abang dan kakak nih, gitu ya. Kira-kira ada masukan apa lagi nih? Mungkin podcast KPU Sintang tuh harus begini nih biar menarik gitu, ada nggak kira-kira? Mungkin editingnya mungkin ya. Oke, kita harus belajar editing. Wih. Editing. Lalu apalagi gimana ya, harapan kami kakak sama abang datang nih kan, kami udah excited nih, seneng nih, woi ada teman-teman pemilih pemula nih. Harapan kami kakak sama abang bisa menyebarluaskan informasi tadi. Jadi melalui abang dan kakak kami mohon bantuan supaya informasi mengenai pemilu itu sampai ke teman-teman ya pemilih pemula atau yang paling utama. Karena kita paham juga abang sama kakak kan baru-baru ini nih baru mulai mau bisa milih, baru pertama kali kan. Ya. Jadi informasinya masih belum yang bagaimana gitu ya nggak. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin orang sosialisasi dari KPU tentang pemilu, aku juga nggak bisa nyoblos, ngapain didengerin gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan KPU bisa sosialisasi yang lebih masif ke masyarakat biar masyarakat pada tahu. Kalau kakak sama abang nggak kesini malam ini, kami nggak tahu nih kalau banyak orang yang belum tahu kapan pemilu.
Oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Maaf jika mengganggu waktunya, jangan kapok. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat Terima kasih, malam. Kak. Demikian teman pemilih bincang-bincang kita bersama abang-abang dan kakak dari pemilih pemula. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Gila kerja.